Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bincang-bincang malam terkait tentang ilmu dan praktek kodim dalam melanjutkan terkait tentang problematika dan polemik bahwa Al-Quran yang dulunya sudah clear secara keilmuan dalam Islam dan akhir-akhir ini secara kontemporer ada koreksi dari para orientalis barat yang telah melakukan sebuah analisa dan pembelajaran terkait tentang histori turunnya Al-Quran, maka muncullah fakta bahwa mereka memberikan sebuah perspektif bahwa Al-Quran pun juga itu bisa ada peluang sebagai kalam Nabi atau kalam Rasul. Nah, kita lanjut mungkin bincang-bincang bersama saya dengan Pak Yai Teguh dari Yogyakarta dan Mbak Mun dari Brebes. Nah, baik pemirsa channel Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, kita mulai mungkin dari Pak Yai Teguh. Monggo silakan Pak Yai. Mungkin dilanjut lagi kita memperuncing kemarin terkait tentang polemik ini ya. Terkhusus untuk perspektif kita sebagai pelaku tarekat kodim. Silakan Pak Yai. Baik, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi waridho kamatuti. Kita melanjutkan perbincangan kemarin tentang polemik ya, tentang polemik apakah Al-Quran sebagai wahyu itu dirilis menjadi Al-Quran Mushaf Ya. sehingga menjadi bunyi dan bacaan seperti itu yang seperti kita baca bersama. Apakah itu ada intervensi apa nih? Ada kontribusi? Ya, ada interupsi lah. Ada interupsi atau semacam klaim dari para orientalis, sarjana-sarjana Islam, polemiknya berkisar bahwa ini ada peluang, ada potensi bahwa ternyata Al-Quran itu adalah kalam Nabi atau kalam Rasul. Kalam Nabi atau kalam Rasul atau kalam Allah gitu ya? Ya. Apakah beda atau sama gitu ya? Ya, apakah kalamullah ataukah kalam Nabi, kalam Rasul? Baik, disclaimer lagi bahwa ini mengenai atau berkaitan dengan praktek torikoh ya, karena torikoh 100% praktek. Dalam hal ini praktek torikoh Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Jadi sebagaimana kemarin kita sudah bincangkan bahwa ada 3 level dimensional ilmu, terutama dalam mengkodifikasikan ilmu atau merepresentasikan ilmu. Yang pertama dalam bentuk nama ilmu itu, yang kedua dikodifikasikan dalam bentuk citra ya, yang ketiga ini kita sudah punya istilah ataupun khasanah bagaimana yang dilontarkan oleh Nikola Tesla ya. Kalau ingin mengetahui rahasia semesta, maka berpikir dalam kerangka frekuensi, resonansi, dan energi ya. Dan energi. Mari kita sudah bicarakan yang level ketiga setelah citra itu adalah dikodifikasikan dalam bentuk gelombang ya, dalam bentuk gelombang. Gelombang ini memang ya gelombang yang di Nikola Tesla ada 2 gelombang. Gelombang energi dan gelombang frekuensi ya. Gelombang frekuensi, dan memang tidak serta-merta dipisahkan antara 2 itu ya. Walaupun isinya adalah 2.
karena setelah gelombang frekuensi ada gelombang energi ya. Jadi frekuensi energi ini agak berbeda nanti pada cakupannya. Sebagaimana gelombang frekuensi yang sudah dipraktekkan oleh yang demikian dahsyat oleh Nikola Tesla, itu ada gelombang frekuensi elektronik dan gelombang frekuensi cahaya ya. Yang sangat dahsyat itu gelombang frekuensi cahaya. Ada 4 proyek yang kemudian batal dilanjutkan satu dan yang lain karena pertimbangan, sehingga saking dahsyatnya ya nanti bisa baca di artikel-artikel tentang Nikola Tesla. Nah, yang kedua, bahwa manusia di dunia selaku hamba Allah, jin dan manusia, itu tidak mungkin manusia berjadi langsung dengan Allah, atau tidak mungkin bagi manusia untuk Allah berkalam langsung, kecuali lewat wahyu, kemudian metafisika, dan mengutus seorang rasul. Nah, di sini pada premis yang ketiga, bahwa pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 fungsi, 3 jabatan, yaitu kedudukannya selaku abduh wa rasuluh ya buduni, yang kedua sebagai nabi, yang ketiga sebagai rasul. Yang 2 yang pertama ini sudah berakhir ya, sesuai dengan umurnya. Sekarang Nabi sudah khatam ini, kemudian selaku rasul ini yang tidak serta-merta berakhir ya. Cuma kita harus menyadari bahwa hubungan antara Allah dengan manusia di dunia ini itu dijalin, dihubungkan dengan yang namanya wasilah ya, wasilah. Jadi wasilah itu pembawa, bisa dikatakan itu pembawa gelombang. Pembawa gelombang. Nah, Rasulullah itu pembawa wasilah. Rasulullah pembawa wasilah. Nah, karena kita tahu sifat dimensionalnya manusia dengan Allah di puncak aras tertinggi di Maliki Yaumiddin, yang sifat wujudnya adalah laisa kamitslihi syai'un ya, tentunya tidak dapat dibaca dengan panca indera ya, tidak dapat dipanca indera, sehingga tidak dapat dicitrakan, tidak dapat dibentuk sebuah gambar sebuah gambar. Nah, jalinan yang tidak dapat dibentuk menjadi sebuah citra atau gambar ini dihantar oleh Rasulullah selaku pembawa wasilah atau pembawa wasilah ya, pembawa wasilah. Jadi penghantar ataupun konduktor ya. Nah, Rasulullah itu sendiri bukan manusia. Nah, kalau disetarakan dengan istilah Nikola Tesla, ada Rasulullah itu sifatnya gelombang ya. Baik nanti itu berupa gelombang frekuensi atau gelombang energi, yang di bahasa kita gelombang potensi, potensi. Jadi yang berjalin Rasulullah ya, Rasulullah dengan Allah ya, Rasulullah dengan Allah itu adalah jalinannya bentuknya gelombang, baik gelombang frekuensi getaran maupun gelombang energi, dijalin Rasulullah. Cuma Rasulullah ini kemudian mimbon, bahasa Jawa itu mimbon, bahasa Indonesia itu apa ya, ini bahasa umumnya namanya tajali, mendimensi memanifestasi dalam diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hingga Rasulullah ini kita sederhanakan pemahamannya adalah gelombang
Rasulullah ya, gelombang. Yang itu wujudnya adalah ruh. Sebagaimana ruh yang ada dalam diri manusia itu ditiupkan dari bagian dari ruhnya Allah ya. Sehingga dalam hal ini Allah mau dikategorikan atau diinterpretasikan atau didimensikan juga gampang ya, didimensikan dalam kapasitas ruh ya, sehingga kapasitas dimensinya setara, ruh pada diri Rasulullah dan ruh pada bagian dari ruhnya Allah ya. Cuma kalau di setiap manusia itu ada ruh, bedanya ruh yang ada pada Rasulullah dan ruh yang ada pada mukmin itu sudah melalui upgrade ya. Kalau pertama kali manusia secara umum itu ketika di kandungan ditiupkan bagian rohku, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan bagi rohku ketika di rahim. Namun untuk menjadi iman itu juga ada penguatan ruh lagi, namanya wa ayyadahum bi ruhi minhu. Itu di surat Mujadalah 22. Jadi untuk menjadi mukmin itu ada penguatan ruh. Jadi beda antara ruh pada manusia biasa yang belum beriman dan manusia yang beriman. Ya kalau boleh dibilang secara kuantitatif ruh pada mukmin itu kapasitas 2 kali daripada ruh yang bukan mukmin karena telah melakukan penguatan. Kalau dalam bahasa kita namanya di baiat, itu dia dikuatkan ruh yang di situ menanamkan ruh iman, ruh kitab menjadi nur iman, menjadi nur kitab ya, menjadi nur ruh iman dari nur kitab. Sehingga yang dijalin oleh Rasulullah itu adalah roh itu, dan roh pasti sifatnya bukan fisik ya, dan tidak dapat digambarkan, tidak dapat dicitrakan ya, tidak dicitrakan. Dengan demikian masuk kategori level dimensional yang ketiga, yaitu dalam bentuk gelombang ya, dalam bentuk gelombang frekuensi maupun gelombang energi. Nah, apa yang terjadi, apa yang didapatkan antara Rasulullah dengan Allah yang itu dalam kategori sifat kategori dimensionalnya gelombang ya, berbeda dengan yang kemudian dirilis menjadi ucapan ya. Ucapan misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan sudah melalui konversi dari gelombang menjadi dari gelombang energi, gelombang ruh ya, gelombang ruh menjadi wujud suara yang bisa kita dengar, dan kemudian dari suara itu direpresentasi ulang menjadi tulisan yang kita kenal menjadi Iqra alif qaf ro ya, alif qaf ro dan alif lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi terjadi konversi dari aslinya berupa gelombang yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, kemudian dikonversi menjadi yang dapat dipanca indera ya. Sebagai contohnya saja, kalau misalnya gelombang radio bisa menjadi gelombang suara, gelombang cahaya gitu ya. Itu model konversinya seperti itu ya. Konversinya seperti itu. Itu gambaran pertama. Jadi kesimpulannya bahwa Al-Quran secara mushaf tulisan itu dengan ayat-ayatnya ini secara verbal ya disampaikan, dikonversikan dalam dimensi manusia, dalam hal ini Nabi Muhammad ya. Tapi yang tadi yang berasal dari sumber wahyu itu adalah dalam bentuk potensi dan gelombang ya. Dan akhirnya
terdiferensiasi ya, terdiferensiasi, menjadi sebuah ayat-ayat. terdeskripsi. Jadi ini boleh dikata ayat-ayat ini melalui Nabi, Rasul, beliaulah yang memverbalkan, Ya, yang turun sebagai proses pewahyuan itu bukan dalam kata dan tulisan bukan ayatnya. kata dan tulisan. Jadi ini murni kalam ilahi. Ya, kalam ilahi cuma Dalam perspektif dikonversi, ya, kodim itu sebagai potensi ya, gelombang. dikonversi menjadi yang dapat dibaca Ya, oleh ya, panca indera, baik suara maupun kemudian dikonversi ulang menjadi tulisan itu ya. Itu kodifikasi ulang, berarti sudah 2 kali konversi. Kalau jadi ini begitu. bukan kalam Nabi, kalam Rasul ya, murni kalam ilahi. Murni kalam ilahi, ya kayak seperti anu lah, seperti gelombang radio ya, yang merambat dari gelombang radio toh, ditangkap oleh pesawat radio toh, Ya, kemudian keluar menjadi suara toh. ya, Nah, kira-kira ada bentuknya seperti apa di gelombang radio kita nggak bisa Ya. nggak bisa mengetahui. Tahu itu kita ada suara, kemudian kalau di TV itu ada menjadi gambar televisi itu. ya, Itu ya. persis kalau dilihat dari apa Oke. namanya. Mungkin ini sebagai entry point ya, konklusi terkait tentang polemik judul tema kita semalam dengan malam ini. Mungkin sedikit ada tambahan dari Mbak Mun Brebes. Ada yang mau disampaikan terkait tentang masalah polemik ini? Sudah cukup ya Mbak Mun. Baik pemirsa channel, mungkin sebagai kesimpulan demikian yang bisa kami perbincangkan terkait tentang polemik. Al-Quran adalah murni adalah kalam ilahi yang kemudian itu terdiferensiasi menjadi ayat-ayat. Jadi sebenarnya itu kalam itu kan apa ya? Kodim ya. Kodim. Ya. Jadi kodim itu sifatnya potensi gelombang yang tidak dalam bentuk kalimat ayat. Nanti ketika sudah manifest, terdiferensiasi dan terdeskripsi, ya ini mungkin entry point-nya untuk polemik terkait tentang Al-Quran. Mungkin ini saja yang kami bisa bincang-bincang malam ini. Terima kasih Pak Teguh, Mbak Makmun dari Brebes. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di tema yang lain. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.